Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Pak Rohman? Alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon maaf yang kemarin terpaksa di reschedule ini Pak. Iya, kemarin sudah sempat disampaikan ke teman-teman Pak mahasiswa, tapi karena jadi kemarin saya juga sampaikan ke Bunda Kusnia. Oh iya, pas saya dari Gresik kemudian pulangnya malam, jadi nggak nutut akhirnya digeser ke hari Kamis gitu kan ya. Loh, kalau waktu itu misalnya ngasih tahu dulu, saya yang ngalahi gitu, kelasnya Bunda nggak harus ngalahi karena ini juga agendanya Kaprodi Bunda Kusnia Pak. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa mulai untuk kegiatan kita kelas kolaborasi yang kedua, sehingga nanti setelah Ramadan kita sudah tinggal menyisakan satu pertemuan lagi. Mudah-mudahan nanti ini bisa, karena saya sepakat Pak sama teman-teman, biar nanti setelah Ramadan kita sudah tidak banyak pertemuan kelas dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mempersiapkan tugas ini ujian akhir semester, karena ada juga proyek di kegiatan kewirausahaan. Baik, teman-teman semua, di pertemuan yang kedua ini kita akan diskusi tentang satu topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik yang kita bahas pada mata kuliah manajemen kinerja. Di pertemuan pertama kemarin sama Pak Rohman kita sudah diskusi ngobrol tentang pelaksanaan kinerja. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita nanti akan diskusi tentang feedback atau umpan balik dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Secara konsep, feedback ini kita merefer ya atau kita mendefinisikan feedback ini sebagai perilaku masa lalu atau hal-hal yang terjadi di waktu lalu sampai sekarang yang kemudian dia akan berpotensi untuk bisa terjadi dan mempengaruhi perilaku atau kinerja organisasi di waktu yang akan datang. Sehingga apa yang terjadi saat ini, yang terjadi terhadap atau terjadi pada pegawai, karyawan itu harus kita respon sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk supaya nanti di waktu-waktu yang akan datang terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, pada tataran praktis ya Pak Rohman dengan posisinya saat ini di Python banyak melaksanakan atau melakukan fungsi-fungsi tugas memberikan feedback kepada bawahan. Nah, nanti Pak Rohman selain akan memulai pembahasan tentang konsep juga nanti akan bicara mengenai pengalaman lapangan sehingga nanti akan melengkapi pemahaman kita mengenai feedback pada malam hari ini. Nah, ini ternyata Pak Rohman, Bu Nur Husnia tadi minta link, insya Allah nanti juga akan gabung memantau kelas kita pada malam hari ini. Gitu ya. Siap. Oke, jadi teman-teman silakan dibuka kameranya, biar nanti Bu Nur Husnia juga bisa melihat teman-teman yang bergabung pada kelas malam hari ini. Ini yang di layar saya, di layar pertama, ini Hurin Silva, Aisyah, kemudian Askar Dani, Beril, kemudian Sevina, Nur Fadila, silakan kameranya dibuka biar nanti kita juga bisa bertatap muka dengan Bu Nur Kusnia. Baik, saya kira itu sebagai awalan. Ini Bu Nur Kusnia akhirnya sudah datang juga. Waalaikumsalam. Benar. Barusan dirasani Bu, karena kelasnya kemarin tertunda. Iya, saya mohon maaf saya jadi berdosa ini sama bapak-bapak berdua ini. Ini soalnya di kelasnya Pak Rohman itu juga minta segera diselesaikan sebelum Lebaran Pak Irfan. Jadi sama-sama mau Lebaran mengurangi tugas begitu. Jadi mohon maaf sekali saya telah merampas waktunya Pak Irfan. Nih, saya juga mohon maaf ini Pak Irfan dan Pak Rohman, saya izin untuk tidak on cam karena ini saya sedang di perjalanan juga, jadi tidak enak juga. Ini ada keperluan, kebetulan ada keperluan, jadi saya sedang tidak on cam gitu. Mohon maaf saya interupsi tadi untuk menyemangati adik-adik semua ini, sekaligus juga mohon maaf ini.
Nggih, monggo Adik-adik dilanjut. semangat sekali Bu, karena Nggih. pertemuan dengan Pak Rohman ini kan juga mengurangi pertemuan kelas, karena materinya juga langsung diambilkan dari RPS gitu ya. Jadi Iya. teman-teman juga semangat bisa selesai lebih awal nanti. Ya, alhamdulillah. Nggih. Monggo dilanjut Pak Baik, Irfan. terima Pak kasih Rahman. benar Nggih. Pak Rohman dan juga teman-teman Nggih. sekalian, karena kita di bulan puasa dan sudah disampaikan juga ke teman-teman mahasiswa, kita pertemuannya tidak sampai larut malam karena nanti teman-teman juga harus bangun malam untuk sahur, atau yang mau memanfaatkan 10 hari terakhir bisa itikaf di masjid gitu ya, bagi yang berpuasa gitu ya. Oleh karena itu waktu yang ada ini saya persilakan kepada Pak Rohman untuk memulai materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Rohman. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear ya, teman-teman ya? Jelas Pak? Jelas. Oke. Baik, terima kasih Pak Ervan, dan mohon izin ini Bu Nia, saya izin untuk sharing malam hari ini, dan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ervan tadi terlalu berlebihan, karena ya bagaimanapun saya juga masih statusnya masih student ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah memang satu, sebagai spirit untuk berbagi dengan teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Kemudian yang kedua, mencoba menyambungkan antara apa yang saya alami dari sisi dunia kerja dengan apa yang kemudian diekspektasikan dalam pembelajaran di Pak Ervan dan teman-teman semuanya. Nah, di diskusi malam hari ini kita akan berdiskusi masalah feedback kinerja, dalam hal ini umpan balik dari kinerja gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh gitu ya, kaitannya dengan bagaimana feedback kinerja itu dilakukan, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, ini sebagai stimulus untuk kita semua gitu ya. Nah, kira-kira menurut quote dari Bill Gates gitu ya, bahwa kita semua, termasuk saya sendiri, termasuk Pak Ervan, termasuk rekan-rekan semuanya, ini kita sebenarnya ini butuh dari feedback gitu ya. Kenapa? Karena dengan melalui feedback atau umpan balik, maka dari situ kita bisa tahu bagaimana kita harus improve diri kita. Kalau kaitannya dengan kinerja, berarti kira-kira apa sih yang kurang di masa lalu dari pencapaian kinerja kita yang harus kita perbaiki ke depannya gitu, agar meet dengan target dari perusahaan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya gitu ya, kenapa kok secara pribadi, secara individu kita itu butuh feedback gitu ya. Nah, ini mungkin sekilas saya coba bawa kita semua ke Johari Window teori gitu ya, bahwa sebenarnya kita itu terdiri dari 4 kuadran gitu. Saya gitu dan teman-teman semuanya itu punya 4 kuadran yang masing-masing itu punya karakteristik tersendiri gitu. Jadi ada kuadran yang kita itu bisa tahu gitu tentang diri kita itu bagaimana gitu. Kayak contoh misalkan teman-teman nih di sini misalkan ketika ditanya sekarang kuliah di mana, usia berapa, itu kan sesuatu yang sudah kita tahu gitu ya, aslinya mana, kemudian pengalamannya apa, kan sudah tahu gitu ya. Nah, itu adalah sifatnya yang memang kita bisa mengetahui kira-kira kita ini seperti apa, kemudian kita ini bagaimana, kemudian apa sih identitas kita gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga kuadran yang kita itu nggak tahu gitu ya, yang kita nggak tahu gitu, yang berkaitan dengan kira-kira mungkin ya salah satunya katakanlah perilaku kita, atau mungkin bagaimana sih karakter atau mungkin sifat kita
gitu ya, dengan interaksi dengan orang lain. Kira-kira nih orangnya, saya ini seperti apa gitu? Apakah memang, oh saya terlalu dominan, oh saya terlalu istilahnya katakanlah saya tidak suka menerima kritik. Nah ini kan kita secara sadar nggak tahu gitu ya. Nah makanya di kuadran ini yang kadang kita butuh feedback dari orang lain gitu ya. Nah terus kemudian apa namanya, ada juga yang sebenarnya kita itu sama-sama nggak tahu sama sekali gitu ya, nggak tahu sama sekali. Seperti halnya apa yang katakanlah ketika kita marah atau mungkin ketika kita katakanlah punya dream atau punya cita-cita yang kemudian itu kebawa ke spirit kita. Nah kita ini nggak tahu sama sekali. Nah sehingga kemudian apa namanya, bahkan orang lain pun tuh nggak tahu gitu apa bahwa kita itu seperti itu. Nah dari berbagai macam parameter dari Johari Window ini tadi, maka kita ini butuh feedback gitu ya, karena dengan feedback kita bisa melakukan refleksi gitu. Demikian juga dalam dunia kerja, dalam proses manajemen kinerja, kita itu juga perlu feedback seperti itu ya. Nah, sekilas mengingatkan ke teman-teman gitu ya, kira-kira feedback di penilaian kinerja itu kira-kira ada di cycle yang mana gitu ya. Seperti halnya kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa proses penilaian kinerja itu kan mulai dari awal gitu ya, dari strategi bisnis, kemudian diturunkan kepada apa namanya KPI, kemudian target kinerja disepakati, kemudian dilakukan evaluasi pemantauan, kemudian ada komunikasi sampai kepada bagaimana reward itu dilakukan sebagai konsekuensi dari manajemen kinerja. Nah, feedback ini punya peran yang penting gitu, terutama dalam proses performance dialog ketika kita menyampaikan hasil penilaian kinerja, ketika kita melakukan evaluasi penilaian kinerja. Nah, ini penting untuk kemudian feedback itu dilakukan gitu ya. Jadi tidak lengkap rasanya dalam proses cycle penilaian kinerja jika kita tidak ada feedback sama sekali. Seperti yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, misalkan ada proses-proses yang kemudian dipasrahkan kepada sisi administrasi. Misalkan cukup dikasihkan surat, pokoknya nilaimu segini gitu ya. Pokoknya hasil penilaianmu tahun ini dapatnya A, dapatnya B gitu, tanpa ada feedback. Nah, padahal dengan adanya feedback itu bisa mendorong tadi gitu ya, seseorang itu untuk bisa improve secara kinerja dan pastinya secara pribadi juga seperti itu. Nah, ini kira-kira di apa namanya dalam proses diskusi kinerja gitu ya, feedback itu kira-kira ada di dialog kinerja sekaligus pada waktu kita mengevaluasi gitu ya. Termasuk bisa juga pada waktu kita melakukan setting target awal, itu kita bisa juga berawal dari feedback. Katakanlah misalkan tahun 2022 ternyata target penjualannya tidak tercapai. Kira-kira kenapa kok tidak tercapai? Oh, karena katakanlah strategi marketingnya yang kurang pas. Nah, maka apa yang terjadi di masa lalu kemudian kita bisa intisarikan, kemudian dibawa kepada setting kinerja, target kinerja di tahun berikutnya, dan itu bisa melalui komunikasi atau lewat jalur umpan balik ini, seperti itu. Nah, pasti teman-teman atau rekan-rekan semuanya juga istilahnya sangat familiar kayak itu ya, pastinya ya, yang mungkin sudah experience atau mungkin sebelumnya juga sudah pernah membaca bahwa kira-kira ada tiga perbedaan nih antara feedback, coaching, sama konseling gitu ya. Nah, mungkin kalau yang orang psikologi pasti sudah sangat familiar gitu ya. Nah, kira-kira bedanya di mana sih gitu dari tiga aspek ini? Nah, kalau kita merujuk kepada referensi, kalau di kami biasanya penilaian kinerja itu salah satu buku referensinya itu kita pakainya Michael Armstrong gitu ya. Nah, itu kira-kira dibedakannya seperti ini gitu. Kalau feedback gitu ya, itu merupakan
salah satu umpan balik untuk memberikan gambaran kira-kira apa sih yang harus dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan, dan tidak hanya sekedar ngasih tahu oh kinerjamu bagus gitu ya, tapi juga harus berani ngasih tahu bahwa kinerjamu ini jelek gitu, kamu nggak tercapai di sini gitu kan, kamu harus improve di sini. Nah kadang kalau untuk sesuatu yang bagus seperti yang pertemuan sebelumnya kami sampaikan gitu ya, kalau untuk yang bagus pasti semuanya berlomba-lomba ingin menyampaikan. Tapi kalau umpan balik yang sifatnya negatif, nah pasti semuanya berpikir ulang, nih kira-kira bisa nggak ya diterima gitu. Nah feedback itu adalah gabungan umpan balik positif, umpan balik negatif dari apa yang terjadi di masa lalu untuk pengembangan dan peningkatan kinerja yang berikutnya gitu ya. Nah, kemudian juga dalam hal manajemen kinerja kita juga mengenal adanya coaching gitu ya. Nah, coaching ini bedanya dengan konseling gitu ya. Kalau coaching ini pendekatannya itu personal dan solusi dari permasalahan itu merupakan komitmen dari individunya langsung. Jadi bukan rekomendasi gitu ya. Kalau katakanlah konseling gitu ya, itu lebih ke arah perbaikan contohnya perbaikan kedisiplinan. Jadi diarahkan kamu harus datang jam 7 gitu ya. Kamu harus melakukan training ini dan lain sebagainya. Jadi memang ada arahan atau direction dari yang memberikan konseling. Tapi kalau coaching itu lebih sulit lagi gitu ya. Itu bagaimana dengan proses coaching itu komitmen dan solusi itu disadari dan ditemukan sendiri oleh personalnya gitu. Kayak contohnya misalkan misalkan Mas Ilham gitu ya. Katakanlah saya akan melakukan coaching ke Mas Ilham gitu ya. Maka karena katakanlah Mas Ilham katakanlah sering terlambat misalkan gitu ya. Nah, kalau konseling jelas kamu nggak boleh terlambat lagi, kamu harus datang tepat waktu gitu ya. Kalau tidak, kamu akan ada konsekuensi ini itu gitu ya. Itu konseling lebih clear seperti itu. Nah, tapi kalau coaching tidak, itu akan ditanyakan. Saya akan nanya ke Mas Ilham, Mas Ilham, kira-kira kenapa nih kok datang terlambat? Mas Ilham akan cerita. Terus kemudian nah, kalau misalkan datang terlambat, menurut Mas Ilham itu kira-kira gimana Mas Ilham? Pernah nggak merasa nggak enak dilihat temannya gitu? Oh iya sih Pak, begini. Nah, terus dengan kondisi seperti itu gimana menurut Mas Ilham? Nah, terus ditanyakan, distimulus seperti itu sampai akhirnya Mas Ilham itu sadar. Oh iya Pak, saya sadar memang terlambat itu nggak baik. Saya akan merubah pola kedisiplinan saya untuk bisa lebih tepat waktu dan saya akan komit mulai minggu depan saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu sadar gitu ya, secara komitmen, secara kesadaran, secara utuh itu datang dari diri Mas Ilham gitu. Tapi kalau konseling itu memang harus didorong, harus didrive oleh si pemberi konseling gitu ya. Itu kira-kira bedanya seperti itu. Nah dalam manajemen kinerja gitu ya. Sekarang itu bahkan kayak seperti General Electric ya, General Electric Company, terus kemudian beberapa industri-industri startup gitu. Itu penilaian kinerja itu sudah tidak terlalu rigid seperti halnya apa yang kita bahas di sebelumnya. Misalkan target pemasaran berapa, target keselamatan kerja itu seperti apa, target pencapaian di bidang lingkungan gimana, itu tidak seperti serigid itu lagi gitu. Bahkan ada yang menggunakan metode feedback saja untuk melakukan penilaian kinerja gitu. Seperti halnya di General Electric itu dia menggunakan 360 derajat feedback. Artinya penilaian kinerja itu ya sudah berbasis feedback saja gitu. Periode Desember kemudian Januari, maka si Mitsui Jepang dia akan ngirim survei kepada kita ya yang di PLTU Python gitu ya, untuk kita menilai
orang Mitsui yang ditempatkan di Python itu seperti apa. Dan itu sifatnya 360 derajat, artinya atasannya orang Mitsui yang di sini itu juga akan diberikan survei, kemudian saya misalkan selevel dengan dia akan diberikan survei, terus kemudian partner kerjanya bawahannya juga akan diberikan survei, dan juga nanti customernya juga akan diberikan survei. Nah, nanti dari survei itu akan dilakukan tabulasi di summary gitu ya. Nah, kira-kira orang itu bagaimana? Misalkan kayak contohnya, oh dia sangat terbuka pada feedback. Oh, dia menjaga hubungan baik. Oh, dia terbuka pada ide baru. Nah, itu akan muncul tergantung dari bagaimana target dari feedback itu yang diinginkan di capture pada personality dari orang-orang yang ditempatkan di sini. Jadi sekarang banyak yang industri-industri yang memang sudah meninggalkan KPI yang model format rigid gitu ya, bahkan hanya menggunakan model feedback saja, yaitu 360 derajat feedback gitu ya. Nah, kenapa sih apa-apa yang dilakukan gitu ya? Karena ini untuk menghindari bias gitu ya, untuk menghindari bias dan juga sekaligus untuk meningkatkan kesadaran kita itu secara utuh gitu ya. Mungkin kalau katakanlah saya nih atasannya Mbak Husnul gitu ya, maka karena saya happy dengan Mbak Husnul, ya udah saya akan nilai Mbak Husnul bagus gitu ya. Tapi teman yang lain gitu ya, contoh Mbak Ayu atau mungkin Mbak Aisyah itu ngelihat Mbak Husnul beda gitu, sebagai rekan kerja, sebagai bawahan, dan juga sebagai customer gitu ya. Dia akan memberikan penilaian yang mungkin bisa saja beda dengan yang saya lakukan. Nah, dengan model seperti ini, harapannya Mbak Husnul bisa punya potret secara utuh gitu ya. Kira-kira yang kurang dari Mbak Husnul itu seperti apa gitu. Nah, harusnya tidak ada perbedaan kalau memang penilaiannya itu benar-benar secara objektif gitu ya. Jadi apa yang dinilai oleh rekan yang lain sama rekan yang satunya itu pastinya akan ada kesamaan seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan model 360 derajat feedback ini, tujuannya seperti itu, menghindari bias, kemudian meningkatkan kesadaran secara utuh ya, bahwa kira-kira apa sih yang harus dikembangkan dari individu itu gitu ya. Nah, ini juga sama, saya juga ambil di bukunya Armstrong gitu ya. Di Armstrong juga feedback salah satunya mencakup 360 derajat feedback ini gitu ya. Bahkan kalau di industri startup itu sekarang feedbacknya itu harian gitu ya. Jadi performance evaluation itu tidak harus nunggu sampai 1 tahun, sampai bulan Desember. Jadi day to day itu sudah muncul performance evaluation. Bahkan pengukuran terhadap diri sendiri itu sudah mulai start saat orang itu masuk kerja. Jadi begitu dia absen, dia akan langsung akan mengisi di absennya itu, di hari itu dia merasa puas, merasa happy, merasa bad mood atau seperti apa, atau merasa termotivasi. Nah, itu akan langsung nge-link terhadap day to day feedback gitu kepada yang bersangkutan dan juga atasan. Nah, ini sekilas mengenai 360 derajat feedback. Nah, terus kemudian di pertemuan sebelumnya sebenarnya kita juga sudah sekilas membahas gitu ya, bagaimana sih harusnya feedback itu dilakukan gitu ya. Nah, di sini ini saya dapat dari McKinsey gitu ya, bahwa feedback itu bisa dilakukan dengan metode OILS gitu ya, OILS gitu ya. O-nya itu apa gitu ya? O-nya itu observasi gitu ya. Jadi sebelum kita memberikan feedback gitu ya, kita juga harus observasi dulu kira-kira data-data atau informasi yang kita butuhkan itu apa aja. Kayak contoh misalkan tadi saya akan memberikan Mas Ilham feedback gitu ya. Mas Ilham, kok selama ini kamu datang terlambat gitu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan feedback seperti itu gitu ya, atau pertanyaan seperti itu, saya juga
saya yang pertama harus saya lakukan, saya harus observasi dulu gitu ya. Saya observasi dulu kira-kira benar nggak sih Mas Ilham ini datang terlambat? Datanya ada nggak sih gitu. Nah, datanya trendingnya ada nggak sebulan gitu seperti apa? Oh, sebulan berapa lama dia datang terlambat gitu. Terus kemudian apakah dia memang datang terlambat ataukah dia sebenarnya sudah melakukan izin atau permintaan izin ke atasannya. Nah, ini kita perlu gitu ya melakukan observasi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua gitu ya. Nah, kita harus juga mampu untuk mengukur dampak gitu ya. Artinya apa? Saya harus tahu nih gitu. Nah, kalau saya harus bisa mengukur dampak, maka saya harus tahu kira-kira Mas Ilham itu orangnya bagaimana gitu ya. Orangnya defensif atau tidak? Orangnya kira-kira nantinya akan langsung bereaksi dengan emosi atau tidak gitu. Nah, kita harus tahu gitu. Jadi kita harus ngukur seperti itu, impact kepada dia dan juga impact kepada kita gitu. Nah, sehingga dalam hal komunikasinya kita bisa mengatur strategi tentunya ya, harus menyampaikan seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa di komunikasi pasti kan juga salah satunya adalah mempelajari situasi karakter orang gitu ya. Kira-kira kalau kayak contohnya nih, misalkan ketika saya memberikan feedback pada orang yang katakanlah dia baru dari lapangan, baru capek gitu ya, terus saya langsung ngasih feedback kan pasti yang pasti akan adanya defensif, penolakan gitu ya. Makanya perlu kita mempelajari dampak setelah kita tahu situasinya tadi gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita tahu gitu ya dampaknya seperti apa, nah kemudian L-nya itu listen, dengarkan gitu ya, dengarkan, jangan kita satu arah dari kita gitu. Nah, kita harus sesekali juga dengerin. Misalkan kayak contohnya tadi ketika saya ngasih feedback ke Mas Ilham, ketika Mas Ilham mengkonfrontasi dari apa yang saya sampaikan, nah kita sebagai pemberi feedback ini harus diam dulu sejenak. Kita dengerin dulu. Oh, ketika Mas Ilham misalkan memberikan sanggahan, oh enggak Pak, saya sebenarnya enggak terlambat, saya sebenarnya sudah melakukan izin itu. Nah kita dengerin sebagai bentuk klarifikasi dan lebih bagus lagi gitu ya, jika kita itu mendengarkannya itu dengan empati gitu ya, dengan empati. Artinya kita bisa menempatkan diri sebagai orang tadi gitu. Artinya ketika saya memberikan feedback ke Mas Ilham, maka saya memposisikan diri sebagai Mas Ilham. Contoh misalkan, iya saya datang terlambat Pak karena rumah saya jauh gitu. Saya harus ganti kendaraan sampai 3 kali misalkan. Nah saya harus di situ menanamkan empati. Oh iya ya, seandainya saya jadi Mas Ilham, itu kira-kira akan seperti apa gitu ya. Itu. Jadi kita coba dengerin gitu ya, coba dengerin. Nah baru yang terakhir, nah kita baru bisa memberikan suggestion, saran. Jadi misalkan Mas Ilham karena perusahaan ini aturannya sudah jelas, kemudian Mas Ilham juga pimpinan di sini, jadi harapannya lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa sampaikan. Nah itu di terakhir setelah kita melewati step-step ini gitu ya. Jadi saya ulangi step-stepnya itu mungkin biar lebih mudah. Di sini disingkatnya adalah oil gitu ya, observasi, kemudian impact-nya bagaimana, kemudian coba kita dengarkan, nah baru kita ngasih saran gitu ya. Nah insya Allah kalau teman-teman nantinya bisa menerapkan ini gitu ya di dunia kuliah atau mungkin di organisasi, misalkan kalau teman-teman yang di organisasi gitu ya, atau mungkin nanti di dunia kerja, insya Allah feedback teman-teman itu akan bisa lebih powerful, bisa lebih impact kepada mereka yang diberikan feedback gitu ya. Nah ini beberapa. Nah kemudian ya pastinya nanti diakhiri terima kasih, terus kemudian tentunya kita recognize gitu.
dari mereka gitu ya. Dia ya sukses gitu ya. Umpan balik yang sukses itu menurut di Armstrong itu punya beberapa kriteria gitu ya. Yang satu gitu ya, kita nggak mungkin kita memberikan umpan balik gitu ya kalau manajemen sendiri atau organisasinya itu juga tidak menerapkan hal yang sama. Misalkan kayak contohnya saya ngasih feedback kepada Mas Ilham tadi, ternyata saya juga dilihat oleh atasan saya juga nggak mau menerima feedback. Nah ini juga penting gitu ya. Jadi ya tentunya apa namanya lead by example ya. Jadi kita jangan hanya ngasih feedback tapi kita sendiri nggak mau dikasih feedback. Nah ini penting gitu ya. Nah terus kemudian ada komitmen gitu ya. Artinya kalau misalkan feedback itu sudah dilakukan, katakanlah misalkan feedbacknya, oh kamu kayaknya kurang bisa memahami masalah kompetensi teknis ini gitu ya. Ketika feedback itu diberikan, maka ada komitmen kira-kira untuk feedback itu terlaksana itu kira-kira butuh apa? Kira-kira apakah butuh pelatihan atau butuh mentoring dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ya kalau komitmen artinya tekad gitu ya, tekad dari semuanya untuk menjadikan itu sebagai bahan pengembangan gitu ya. Nah terus kemudian kalau feedbacknya tadi dilakukan lewat kuesioner seperti halnya Mitsui yang lakukan kepada karyawannya yang ada di PLTU Python misalkan, ya tentunya kan karena dia melalui kuesioner, maka kuesionernya itu juga harus cocok gitu ya, kira-kira akan memotret perilaku yang seperti apa gitu ya. Apakah nanti dihubungkan dengan budaya organisasinya gitu ya, ataukah akan relate kepada murni kinerja seperti itu. Nah terus kemudian masih ke kuesioner, kemudian program komunikasi dan pelatihan yang komprehensif tadi gitu ya. Artinya ngasih feedback itu gampang-gampang susah gitu ya. Kalau kita tidak punya metodologinya, step-step tadi nggak kita lakukan, ya fail gitu ya. Feedback kita nggak akan didengerin, pasti akan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadi makanya tentu butuh komitmen berupa pelatihan dalam hal communication skill gitu ya, atau coaching skill gitu. Kita kan ada training coaching, training komunikasi. Nah ini penting untuk mendukung feedback ini bisa terlaksana. Nah kemudian jangan sampai ada intimidasi dalam feedback itu ya. Misalkan kayak oh kalau nggak begini nanti kamu begini. Nah itu harapannya tidak ada seperti itu karena kalau sudah ada intimidasi pasti orang sudah akan defend dulu gitu ya. Nah terus kemudian kalau dia berupa kuesioner ya harapannya lebih mudah dipahami gitu ya. Terus kemudian tidak perlu tanpa birokrasi lah karena seperti halnya General Electric gitu ya. Kenapa kok dia bisa melakukan evaluasi 360 derajat itu secara konsisten? Itu karena di sana sudah less birokrasi. Jadi setiap orang bisa menilai siapapun. Saya ketemu orang ini, saya akan langsung lakukan evaluasi kepada dia seperti itu. Jadi sudah tidak melihat oh itu anak buahku harusnya aku yang menilai. Oh itu timku harusnya aku yang menilai. Sudah nggak seperti itu lagi gitu ya. Nah, kemudian coaching gitu ya. Ini tadi yang saya sampaikan coaching gitu ya. Coaching itu tadi gitu ya, karena coaching ini berbeda dengan konseling gitu. Jadi coaching itu diistilahkan kira-kira apa sih cerita kamu gitu ya. Terus kemudian kita juga menceritakan diri kita, pandangan-pandangan kita, dan kemudian dari situ ada komitmen. Ayo kita bersama-sama kita lakukan ini. Jadi makanya di singkatannya untuk coaching itu disebutnya itu YMO, Your Story, My Story, Our Story gitu ya. Jadi kalau kita melakukan coaching, kita salah satu yang harus kita lakukan itu adalah kita mendengar. Kayak contoh misalkan sama Mas Rakan gitu ya, Mas Rakan ya panggilannya Mas Rakan ya. Nah saya akan nanya ke Mas Rakan ada nggak pengalaman sebelum misalkan saya tahu Mas Rakan itu katakanlah dia tidak bisa bekerja sama dengan orang baru misalkan. Nah, maka yang saya lakukan, saya akan gali ceritanya Mas Rakan itu sebenarnya seperti apa. Misalkan saya akan tanya ke Mas Rakan, menurut Mas Rakan kira-kira gimana ya kalau
perusahaan ini sekarang udah banyak orang baru. Apa yang masyarakat rasakan? Nah, masyarakat akan cerita, oh iya Pak, oh sekarang udah banyak Pak. Cuma saya malas Pak kenalan sama orang baru gitu, karena mereka itu songong-songong dan lain sebagainya gitu. Nah, terus nanti saya akan gali lagi, loh, oh songong. Nah, maksudnya songong itu menurut masyarakat itu apa sih pandangan songong itu dari orang-orang baru dari masyarakat? Nah, masyarakat akan cerita. Iya Pak, contoh misalkan saya ketemu di kantin, saya sapa begini-begini gitu. Nah nanti akan saya tanya lagi. Nah pernah nggak masyarakat itu mengcross check apa memang dia songong seperti yang masyarakat itu ketahui? Pernah nggak masyarakat mencoba ngobrol-ngobrol atau masyarakat diskusi sama dia atau ngobrol santai sama dia waktu makan siang? Oh belum sih Pak gitu. Nah nanti kalau belum, pengen nggak mencoba dari situ? Dan apakah menurut masyarakat itu hanya sekedar dari pandangannya masyarakat gitu? Ya juga sih Pak, mungkin Pak gitu. Nah, baru nanti kemudian kita masuk. Ya, kalau saya boleh cerita, saya punya pengalaman seperti ini. Nah baru kemudian, oh gitu Pak ya. Ya mungkin bisa saja Pak. Ya sudah, yuk kira-kira ke depan nih apa yang akan dilakukan masyarakat gitu. Ketika ketemu orang baru biar tidak punya persepsi seperti itu. Oh ya Pak, nanti saya coba mulai besok saya akan ketemu orang baru, saya akan ngobrol, saya akan istilahnya dekati dia, diskusi dia, dan dari situ saya akan tahu nih orangnya memang seperti itu atau enggak. Nah dari situ gitu. Jadi dalam proses coaching itu yang harus dilakukan. Jadi teknik storytelling, menstimulus seseorang bercerita, kemudian kita sisipkan cerita kita, kemudian dari situ disambungkan nilai positifnya bagaimana, terus komit untuk melakukan gitu ya. Intinya seperti itu untuk coaching gitu ya. Nah, coaching ini sama, jadi dilakukan di penilaian kinerja juga teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang kemarin saya sampaikan, misalkan ada seseorang yang kinerjanya jelek gitu ya, maka ya lewat metode coaching kita akan temukan kira-kira kenapa kok dia kinerjanya jelek. Nah, kita diskusi dari dia. Misalkan, oh ternyata karena atasannya, oh ternyata karena lingkungannya, oh ternyata karena dia sendiri yang nggak pengen maju. Nah dari situ kita ketemu komitmennya gitu ya, lewat teknik coaching gitu ya. Nah, teknik yang lain gitu ya, teknik yang lain dalam metode coaching itu ini mungkin juga sudah sangat familiar juga, itu disebutnya grow model gitu ya. Jadi grow model itu sebelum kita ngobrol, maka kita harus tentukan dulu kita arah komunikasi kita ini tujuannya apa. Kayak contoh tadi misalkan kita mau ngasih feedback atau komunikasi dengan seseorang yang dia kinerjanya jelek, maka ya kita harus tahu, kita harus setting dulu gitu. Misalkan Bapak, Ibu, Bapak tahu nggak kita diskusi hari ini untuk apa? Oh nggak tahu Pak, gitu ya. Bapak pernah nggak flashback kinerja Bapak tahun lalu gimana? Oh iya Pak, jelek sih Pak. Nah salah satunya diskusi kita hari ini itu untuk kita sama-sama bikin komitmen kira-kira kinerja Bapak atau Ibu tahun depan harus lebih baik seperti itu. Nah, jadi goalnya kita setting dulu. Jadi biar nanti secara alur itu akan kembali lagi ke goalnya. Jadi kalau misalkan nanti dia sudah agak melenceng dari topik, kita akan arahkan gitu. Bapak, goal kita ini lebih ke perbaikan kinerja Bapak tahun depan, bukan untuk mencari kesalahan begini-begini. Jadi kita arahkan lagi seperti itu gitu ya. Nah, itu G-nya. Jadi kita tentukan dulu goal-nya apa dari diskusi kita. Nah, kemudian makanya tadi your story. Nah, your story itu reflect kepada reality gitu ya. Misalkan, ya Pak, atasan saya itu karena mentang-mentang saya ini sudah senior, saya tuh nggak dikasih kesempatan begini. Nah, kita harus capture itu. Jadi realitinya bagaimana gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya option. Nah, kira-kira dari reality tadi, nah ada nggak sih opsi-opsi yang kita bisa gunakan untuk kembali ke goal kita? Misalkan kayak tadi, misalkan dia fokus kepada mencari kesalahan atasannya, nah ada nggak opsi-opsi bahwa oh ternyata dia itu katakanlah
iya sih Pak, saya tahu gitu. Atasan saya memang seperti itu, tapi kan karena harusnya tahu konsekuensinya seperti itu, ayo gitu ya, apa namanya, kita fokus pada kinerja saja, tidak usah fokus pada bagaimana atasan ibu dipersepsikan oleh ibu gitu. Jadi biar lebih fokus ke sana. Nah itu seperti itu. Jadi kita coba temukan seperti itu. Nah kemudian ngambil responsibility di situ ya, ngambil tanggung jawab gitu ya. Jadi misalkan, oh iya Pak, saya sadar saya di sini karyawan, kalau saya nggak melakukan, saya juga nyari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya, jadi saya harus punya nilai tambah, maka saya akan merubah perilaku saya dan sebagainya. Nah itu ada komitmen di situ gitu ya. Dan itu harus muncul dari dia. Jadi kalau di coaching ini jangan sekali-kali kita menawarkan solusi, jangan sekali-kali solusinya dari kita. Bapak sebaiknya begini saja gitu, jangan gitu. Itu artinya sudah direct counseling kalau seperti itu gitu ya. Mentoring gitu ya. Nah, coaching itu tidak. Coaching itu secara sadar oke saya salah, oke saya kurang, saya akan melakukan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum sampai seperti itu lakukan gitu ya. Saya terus terang saya sudah ikut sertifikasi coaching gitu ya, di Coaching Indonesia gitu, dan itu bagus. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah lulus gitu ya, lulus Indonesia, ada Vanaya gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa ikut itu dan itu sangat impactful gitu. Teman-teman bisa gunakan itu ketika sudah di dunia kerja. Nah, itu latihannya juga sama gitu. Kalau misalkan kita melakukan role play coaching gitu ya, kalau belum sampai seseorang itu menemukan secara sendiri solusinya, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus terus kita explore gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya, salah satu dari tips coaching gitu ya, itu adalah kita itu harus mampu mendengarkan secara efektif gitu ya. Makanya tadi di awal di sisi feedback pun itu listening itu kan juga punya peran penting gitu. Sama di coaching itu lebih parah lagi gitu ya. Kalau di feedback kan lebih banyak satu arah gitu ya. Dan mungkin waktunya tidak terlalu lama seperti coaching. Tapi kalau coaching, karena tadi kan ada 3 parameter gitu ya, your story, my story. Tapi lebih banyak your story. Jadi kita harus dengerin gitu ya. Murni harus dengerin gitu. Jadi setelah kita dengerin, kita coba mirroring. Jadi misalkan tadi misalkan ketika masalah keterlambatan tadi ya, misalkan siapa tadi contohnya misalkan masalah keterlambatan tadi, ya sudah saya akan mirroring misalkan dengan Mbak Ayu gitu. Saya akan mirroring dengan Mbak Ayu gitu. Misalkan Mbak Ayu akan menceritakan kenapa kok semester 1, semester 2 ini jeblok kuliahnya gitu ya. Maka ketika Mbak Ayu cerita, iya Pak, saya kan pendatang di Malang, saya harus adaptasi. Kemudian saya ini kan orangnya begini dan sebagainya. Nah, saya akan mirroring gitu. Saya akan coba, oh gitu ya gitu. Oh iya sih memang gitu. Nah, saya akan mengulang-ulang. Yang saya tangkap dari Mbak Ayu memang adaptasi itu susah, apalagi kita dari luar kota masuk ke lingkungan baru. Nah, saya akan ngulang seperti itu, mirroring. Kemudian setelah itu akan explore lagi gitu. Kira-kira kenapa gitu ya, sampai kemudian tadi gitu ya, ada komitmen, ada istilahnya kesadaran secara utuh untuk kemudian dia komit untuk melakukan hal perbaikan seperti itu. Nah, ini sama Hendrik gitu ya, ini polanya disebut pola exploring, kemudian acknowledge, kemudian
tawarkan solusi dari dia sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini untuk kira-kira bagaimana kita melakukan proses ini ya, proses problem solving ya, atau memproses sebuah masalah kira-kira dengan metode yang disebut sebagai DSP. Kita coba definisi dulu kira-kira apa sih masyarakat klasterisasi. Ini kira-kira masalahnya ini klasternya seperti apa? Mana yang harus saya selesaikan dulu? Prioritas apa? Kasih prioritas, baru kemudian plan-nya seperti apa gitu, atau komitmennya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin 2 slide terakhir gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok feedback atau mungkin kemudian dalam proses penilaian kinerja itu coaching atau mentoring atau counseling itu penting gitu ya. Karena kita itu sebagai individu gitu ya, kalau kita bekerja di perusahaan gitu ya, kita kan hadir sebagai dua sisi nih, sebagai sisi individu sama organisasi itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita hadir sebagai sisi individu gitu ya, maka sebagai individu kita harus punya learning agility gitu ya. Mungkin ini istilah yang keren sekarang gitu ya, agility gitu ya. Harus agile gitu ya. Nah, kita sebagai individu ini harus punya learning agility, dan sebagai organisasi, organisasi itu juga harus agile, harus lincah gitu ya, harus fleksibel gitu ya. Kenapa sih tujuannya gitu ya? Tujuannya apa namanya? Ya agar tentunya sebagai individu kita itu bisa lebih adaptif ya, atau bisa lebih kompetitif lagi tentunya, baik secara individu atau secara organisasi. Nah, learning agility itu salah satu parameternya itu adalah self awareness gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa tahu apa sih kekuatan kita, kemudian apa sih kelemahan kita gitu ya. Balik lagi ke slide di awal tadi, lewat metode Johari Window gitu ya. Mungkin sebagian kekuatan kita sudah tahu. Mungkin sebagian kelemahan kita sudah tahu gitu ya. Tapi apakah 100% gitu ya. Khususnya pada kelemahan. Nah, terkadang kita sebagai individu gitu ya, itu reluctant untuk mengetahui untuk accept bahwa kita itu punya kelemahan di sana. Misalkan, masa sih aku komunikasiku jelek gitu ya, masa sih aku aku itu susah bergaul gitu. Nah, kita kan reluctant seperti itu. Nah, salah satu manfaat feedback gitu ya dalam membentuk learning agility pada sisi individu itu adalah bagaimana kita itu bisa punya self awareness yang tinggi gitu ya. Kita bisa punya self awareness yang tinggi gitu. Tapi itu tidak cukup. Self awareness aja nggak cukup. Harus punya parameter yang lain. Harus punya mental agility, mindset kita gitu ya. Kalau misalkan kita sudah tahu nih kelemahan kita seperti ini, kelebihan kita seperti ini, tapi mental agility kita ini nggak berubah gitu. Misalkan ya wes lah gitu, kan aku masih semester 1 gitu ya misalkan, atau misalnya kita sudah dikasih tahu sama Pak Ervan udah ngasih feedback, kayaknya kamu semangat belajarmu perlu ditingkatkan gitu, kamu terlalu banyak mainnya macam-macam gitu ya, tapi kita punya mental block di situ gitu, maka ya sudah nggak akan sukses juga gitu. Itu juga nggak akan bisa merubah kita gitu ya. Nah, makanya tetap butuh mindset gitu ya, mindset. Kemudian setelah itu kita terus cycle-nya gitu, kita mau berubah, keluar dari zona nyaman gitu ya. Comfortable with change gitu ya. Kalau kita nggak comfortable with change, ya habis kita gitu. Kayak contoh misalkan seperti halnya sekarang gitu ya, teman-teman misalkan dengan kampus Merdeka seperti ini gitu
gitu, kadang online, kadang offline gitu ya. Comfortable with change gitu ya. Ya sesekali ya kita harus accept itu gitu ya. Nah, terus kemudian result agility. Jadi mau sudah self awareness, mau sudah punya mental bagus, mau punya people agility bagus, kemudian change agility bagus, tapi hasilnya zero gitu ya, hasilnya sama aja, itu juga sama aja bohong gitu. Jadi kelima parameter ini tetap harus teman-teman bisa pertahankan. Nah, kita di perusahaan juga seperti itu gitu ya. Apa namanya? Seperti halnya saya gitu ya, ya sama juga dituntut seperti itu juga gitu ya. Karena di perusahaan itu agility-nya itu adalah harus lebih adaptif, harus lebih responsif, cepat, sama kinerjanya nggak boleh turun gitu ya. Nah ini slide terakhir gitu ya. Kira-kira tadi kita sudah punya tuntutan gitu ya, self awareness, kemudian comfortability change dan lain sebagainya. Nah kira-kira elemen apa sih yang bisa mendorong kita itu untuk punya learning agility bagus gitu ya. Satu, ya motivasi kita harus bagus. Ya, motivasi kita harus bagus. Nah, kemudian yang kedua, ya kita harus jadi pribadi yang fleksibel, adaptif, dan yang pastinya kita harus punya growth mindset. Tadi apa namanya mindset agility atau mental agility tadi, growth mindset gitu ya. Nah, dengan 4 elemen ini saya yakin teman-teman semuanya itu bisa sukses dimanapun nanti gitu ya. Mungkin ini terlalu dini saya sampaikan, tapi karena saya diminta Pak Ervan untuk sharing, mungkin dari sisi experience kaitannya dengan feedback, saya sudah sampaikan di awal, tapi salah satu pesan gitu ya, ke teman-teman, salah satunya juga mungkin dari sisi motivasi seperti ini gitu ya, karena zaman sekarang beda dengan zaman saya dulu waktu kuliah. Kalau zaman saya waktu kuliah mencari mentor itu susah gitu ya. Kalau kita nggak menemukan yang tepat itu susah gitu. Kalau sekarang teman-teman bisa mentor, bisa browsing, bisa lewat YouTube, bisa lewat dosen langsung, bisa lewat channel praktisi, atau mungkin link yang didapatkan dari universitas, itu sudah cukup mudah. Tinggal teman-teman pintar-pintar memanfaatkannya gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Pak Ervan dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, monggo jika ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohman. Selalu menarik ini ya teman-teman yang disampaikan oleh Pak Rohman. Seperti halnya pada pertemuan pertama kemarin, banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, yang itu bisa terefleksi dari pengalaman lapangan yang dilakukan oleh Pak Rohman ya. Jadi meskipun dalam kelas kita diskusi juga seputar apa yang tadi disampaikan Pak Rohman, tapi kita bisa lebih merasakan, kita bisa lebih mengetahui tataran praktisnya seperti apa, karena Pak Rohman sebagai pelakunya kan gitu ya. Jadi ceritanya antara pengalaman dengan konsep itu lebih mudah untuk bisa kita terima dan bisa kita pahami gitu ya. Tadi juga sempat disampaikan ya, dalam memberikan feedback itu ya secara mental kita harus memiliki pandangan yang positif gitu ya. Tidak diniatkan untuk mencari kelemahan, mencari kekurangan gitu ya. Meskipun ya itu memang awalnya berangkatnya juga pengen menemukan hal itu, tapi itu kemudian tidak dijadikan pendorong utama, sehingga cara pandang kita itu positif melihat kejadian atau fenomena yang ada pada karyawan gitu ya. Kemudian juga tadi kita perlu membedakan antara feedback, coaching, dan juga konseling gitu ya. Yang kalau itu diterapkan, masing-masing konsepnya akan bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda ya, dalam memberikan feedback, kemudian coaching gitu ya. Bagaimana coaching itu kemudian solusi itu diharapkan bisa muncul dari orang yang kita coach gitu ya. Kemudian konseling ya sifatnya kita nanti akan memberikan saran, rekomendasi. Nah, pada keadaan yang berbeda akan membutuhkan metode atau pendekatan yang berbeda juga, dan itu nanti juga akan bisa berdampak pada hasil gitu ini.
Saya kira itu ya tadi yang bisa saya sarikan sekilas ya dari beberapa slide saja. Nah, untuk memperdalam dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita masuk ke sesi diskusi ya atau tanya jawab gitu ya. Oleh karena itu mungkin buat 3 penanya pertama saya buka kesempatan untuk tanya. Siapa yang mau memulai? Ada Gusnul, Rio, Winnie, Beril. Yang mulai dapat sahur lebih dulu ini. Silakan, siapa yang mau? Kelas BA izin bertanya. Oke, Tadi kan Aristia. sudah dijelaskan tentang penilaian 360 derajat itu bertujuan untuk menghindari bias dan menghasilkan feedback yang objektif. Tetapi dalam suatu perusahaan itu tidak menutup kemungkinan adanya kerenggangan hubungan antar karyawan. Nah, itu bagaimana jika rekan kerja itu dengan memberikan feedback yang tidak sesuai dengan kenyataan kinerja atau karakter rekannya? Karena mungkin ada dendam pribadi atau mungkin ingin menjatuhkan atau semacamnya. Itu untuk menghindari hal tersebut itu bagaimana? Oke, Aristia. Atau mungkin langsung dijawab aja Pak ya, biar teman-teman yang tadi kelihatannya angkat tangannya masih mikir-mikir gitu ya, biar sambil menata pertanyaan yang mau disampaikan. Ini berkaitan dengan feedback 360 derajat Pak, yang dikhawatirkan nanti misalnya pihak-pihak tertentu, apakah itu atasan, teman sejawat, atau bawahan, atau bahkan stakeholder yang kita mintai penilaian, kemudian muncul common sense gitu ya, yang nanti akhirnya berakibat pada perasaan dan kerenggangan hubungan. Bagaimana Pak ini menyikapinya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Aristia, Pak Ervan untuk pertanyaan tadi. Memang kalau konteksnya kerenggangan ya itu biasanya memang umumnya terjadi gitu ya. Kayak contoh misalkan ya sederhana saja, misalkan teman-teman yang kos gitu ya, kos misalkan dalam satu kamar misalkan ya, itu yang satu suka listriknya dihidupkan, yang satu suka listriknya dimatiin lampunya gitu ya. Itu kan sudah ada kerenggangan aja, atau mungkin yang satu ngorok, yang satu tidak, itu kan pasti terjadi. Demikian juga di dunia kerja juga sama seperti itu gitu ya. Di dunia kerja misalkan ada yang katakanlah dia sukanya bekerja sendiri, ada yang dia sukanya kerjaannya yang di lapangan, atau bahkan dia ada yang suka bermain dengan data, ada yang nggak suka dengan data dan lain sebagainya. Itu juga berbeda-beda. Termasuk juga secara karakter itu juga berbeda-beda, sehingga cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks sekali. Dan makanya kalau kita ini ada Bu Nur ini juga ahlinya gitu ya. Makanya kalau biasanya gitu umumnya perusahaan yang menggunakan 360 derajat itu adalah perusahaan-perusahaan yang dia sudah matang secara budaya organisasi. Kayak contohnya General Electric gitu ya. Nah, di sebelum menggunakan 360 derajat, dia menggunakan dulu yang KPI yang berdasarkan ya asesnya berapa itu kuantitatif dulu nih di Python. Sekarang masih kuantitatif gitu ya. Kenapa kita belum berani di Jepang yang sudah budaya itu menjalankan itu gitu. Nah, bayangin misalkan ketika kita belum cukup matang, yang terjadi itu adalah seperti yang disampaikan Mbak Aristia tadi gitu. Misalkan saya misalkan nggak suka sama Pak Ervan gitu, maka mau sampai kapanpun penilaian 360 derajat jatuhnya pada Pak Ervan, atau maka saya akan tetap menilai Pak Ervan jelek gitu, seperti itu. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, sehingga memang salah satu syarat untuk melakukan
lain, tapi kalau nggak kita juga pernah dapat input ini dari konsultan human resource gitu ya. Itu salah satu syaratnya selesai dulu dengan budaya kita dulu gitu, budaya yang cukup mature dulu, sehingga orang ya sudah konteksnya itu adalah ya benar-benar ya objektif gitu, tidak melihat personal things, tidak melihat katakanlah misalkan ketika misalkan tahun ini nih saya misalkan Mbak Arista tim saya gitu, anak buah saya. Tahun ini saya banyak melakukan inovasi yang arahnya penghematan gitu. Misalkan penghematan transport, penghematan macam-macam. Nah, Arista nggak senang kebijakan saya gitu. Ya kalau Mbak Arista tidak mature gitu ya, tidak dewasa melihatnya. Oh, nih Pak Rohman tahun ini terlalu banyak penghematan nih, sadis banget gitu kan. Apa namanya, nggak suka nih sekarang gaya kepemimpinan Pak Rohman. Nah, maka akan nilai seperti itu. Tapi kalau sudah mateng, oke gitu ya. Memang tahun ini ada penghematan, tapi ini bagian dari apa yang harus dilakukan organisasi sekarang gitu. Jadi bukan salah Pak Rohman juga. Saya akan tetap menilai Pak Rohman as a leader gitu ya, as pimpinan saya gitu, yang sudah yang saya lihat dari parameter yang lain di luar dari kebijakan yang dia buat seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Jadi memang salah satu syaratnya itu General Electric sudah memulai dulu itu dari kuantitatif dulu. Nah baru dia ke kualitatif. Kalau ini kan kualitatif ya. Sedangkan kayak sekarang aja kayak di Python kita kan ada 50-50 yang seperti saya ceritakan pertemuan lalu ya. 50% kita kuantitatif berdasarkan measurement yang jelas, angka-angka. 50% target kinerja kita itu jadi ada orang yang menilainya 5 gitu. Misalkan saya menilai Mbak Arista 5.